Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di video ini saya akan melanjutkan menyelesaikan suatu case menggunakan rancangan acak kelompok secara faktorial. Di case pada video ini yaitu pengaruh lama waktu proses dan suhu terhadap persentase derajat hidrolisis pada reaksi hidrolisis minyak ikan tuna dan minyak ikan sarden. Yang dimana faktor W-nya itu ada 3 dan faktor suhunya itu ada 3. Di video ini saya sudah memiliki data, jadi tinggal mencari masing-masing jumlah dan raratanya. Seperti video sebelumnya, untuk mengetahui masing-masing jumlah pada perlakuan, yaitu dengan menggunakan sum, kemudian pilih semua data pada perlakuan pertama, kemudian enter. Setelah itu, tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing jumlah pada perlakuan. Untuk mencari jumlah pada masing-masing kelompok, juga sama dengan ketik sum, pilih semua data pada kelompok pertama, kemudian enter. Setelah itu, tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing jumlah pada kelompok. Untuk mengetahui jumlah dari seluruh jumlah, itu dapat menjumlahkan dari masing-masing perlakuan atau masing-masing kelompok. Di sini saya akan menjumlahkan dari masing-masing perlakuan. Kemudian untuk ratanya, rata masing-masing perlakuan, kita menggunakan average, yaitu pilih dari masing-masing perlakuan, kemudian enter. Untuk mencari masing-masing rata pada perlakuan, itu dapat dengan membagi jumlah dengan banyaknya kelompok, yaitu 3. Kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing rata pada perlakuan. Nah, untuk mencari rata pada masing-masing kelompok, itu sama dengan menggunakan average dari banyaknya data pada kelompok pertama. Di sini saya langsung tarik ke kanan saja untuk mengetahui masing-masing rata pada kelompok. Untuk mencari rata dari seluruh rata, di sini saya menggunakan average dari masing-masing rata pada kelompok. Selanjutnya membuat tabel 2 arah. Oke, jadi untuk kombinasi pertama yaitu W1S1, yaitu jumlah dari banyaknya data pada perlakuan pertama. Yaitu saya langsung saja pilih dari sini. Kemudian untuk kombinasi kedua yaitu dari W1S2. Dan untuk kombinasi yang ketiga yaitu W1S3, itu dari jumlah dari sini. Nah, untuk yang lainnya itu juga sama dari jumlah masing-masing perlakuan, masing-masing kombinasi perlakuan, dan seterusnya sampai kombinasi terakhir yaitu W3S3. Nah, selanjutnya yaitu menjumlahkan masing-masing faktor W sama seperti sebelumnya menggunakan sum. Kemudian tarik ke bawah hingga masing-masing jumlah pada faktor W diketahui. Kemudian untuk jumlah dari faktor S, yaitu S1 juga sama menggunakan sum. Kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing jumlah pada faktor S. Nah, untuk jumlah dari seluruh jumlah, di sini saya pilih dari masing-masing jumlah faktor S. Untuk mencari rata pada masing-masing faktor W, yaitu dengan membagi jumlah dari masing-masing faktor W dengan banyaknya faktor W dikali dengan banyaknya kelompok. Karena faktor W-nya ada 3 dan kelompoknya ada 3, maka ada 9. Kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui masing-masing rata dari faktor W. Nah, untuk rata pada faktor S juga sama dengan membagi jumlah pada faktor S1 dengan banyaknya faktor S dikali dengan banyaknya kelompok, yaitu ada 9. Kemudian tarik ke kanan untuk mengetahui masing-masing rata pada faktor S. Untuk rata dari seluruh rata, itu saya menggunakan average dari masing-masing faktor W atau rata dari masing-masing faktor S. Hasilnya akan sama saja. Kemudian lanjut dengan tabel ANOVA sumber keragaman. Sebelum itu, kita mencari FK terlebih dahulu, yaitu dengan mengkuadratkan jumlah dari seluruh jumlah dari tabel pertama atau tabel kedua itu sama saja. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya perlakuan dikali dengan banyaknya kelompok atau banyaknya data pada tabel ini, yaitu dimana perlakuannya itu ada 9 dan kelompoknya ada 3, maka dikali 3 atau dibagi dengan 27. Nah, untuk faktor koreksinya sudah. Kemudian lanjut ke tabel ANOVA sumber keragaman.
Oke, untuk yang pertama mencari DB perlakuan, yaitu banyaknya perlakuan atau konta dari perlakuan ini itu dikurangi dengan 1. Nah, untuk kelompok itu banyaknya kelompok atau konta dikurangi dengan 1. Untuk waktu itu banyaknya faktor W dikurangi dengan 1. Dan untuk suhu juga sama, banyaknya faktor S atau faktor suhu dikurangi dengan 1. Untuk interaksi ini itu dengan mengurangi dB perlakuan dengan dB waktu dan dB suhu. Kemudian untuk mencari dB total, yaitu konta dari banyaknya data, yaitu ada 27 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk galat, yaitu dari pengurangan dB total dengan dB perlakuan dan dB kelompok. Kemudian untuk mencari jika perlakuan, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing jumlah pada perlakuan, kemudian dibagi dengan banyaknya kelompok, yaitu 3, dan dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk jika kelompok, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing jumlah pada kelompok, dibagi dengan banyaknya perlakuan, yaitu ada 9, dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk mencari jika waktu, dengan mengkuadratkan jumlah pada masing-masing faktor B, dibagi dengan banyaknya faktor W, dikali dengan banyak kelompok, yaitu 9, dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk suhu juga sama, bagi dengan 9, dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk interaksi, yaitu dengan mengurangi jika perlakuan dengan jika waktu dan jika suhu. Nah, untuk jika total, yaitu mengkuadratkan masing-masing data pada tabel ini, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk mencari jika galat, dengan mengurangi jika total dengan perlakuan dan kelompok. Kemudian untuk mencari KT perlakuan, yaitu dengan membagi jika perlakuan dengan dB perlakuan. Nah, untuk KT kelompok, KT waktu, KT suhu, hingga KT galat, yaitu sama, langsung saja tarik ke bawah untuk mengetahui hasilnya. F hitung dari perlakuan, yaitu dengan membagi KT perlakuan dengan KT galat. Di sini saya akan beri dolar, karena untuk mencari F hitung kelompok hingga interaksi, pembaginya sama, yaitu KT galat. Kemudian untuk mencari F tabel 5% pada perlakuan, yaitu fin P dengan taraf 0,5%, yaitu dB perlakuan dan dB galat. Jadi untuk dB galatnya, di sini saya akan beri tanda dolar. Nah, setelah itu tarik ke bawah untuk mengetahui tabel pada masing-masing perlakuan hingga interaksi. Oke. Untuk mengetahui apakah F hitung ini signifikan terhadap taraf 5%, kita menggunakan if F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, maka dia tidak signifikan. Namun jika lebih besar, dia signifikan. Nah, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengetahui apakah perlakuan hingga interaksi ini signifikan terhadap taraf 5%. Pada tabel ANOVA ini, itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan, waktu, dan suhu itu signifikan terhadap taraf 5%. Dan untuk kelompok dan interaksi antara W dan S atau waktu dan suhu itu tidak signifikan terhadap taraf 5%. Karena perlakuan waktu dan suhu ini signifikan, maka diperlunya uji lanjut BNT untuk mengetahui perlakuan atau faktor mana yang terbaik terhadap persentase derajat hidrolisis pada reaksi hidrolisis minyak ikan tuna dan minyak ikan sarden. Oke, jadi di sini saya sudah mencoba menghitung untuk menguji faktor dari W dan faktor dari S dan perlakuan. Jadi yang pertama itu mencari BNT 5% yang terlebih dahulu, yaitu dengan tin P dari taraf 5% dengan dB galat, yaitu 16, dikali dengan akar dari 2 dikali dengan KT galat, kemudian dibagi dengan 9. 9 ini banyaknya faktor, yang dimana faktor W ini ada 3, dan dikali dengan banyaknya kelompok, yaitu
3. Maka pembaginya adalah 9. Nah, di sini BNT 5%-nya yaitu 1,91 sekian. Nah, untuk yang pertama yaitu menguji faktor W. Di mana ratanya itu diambil dari tabel 2 arah. Tinggal di copy saja. Copy, kemudian paste nilai. Oke, di sini saya coba akan sederhanakan desimalnya. Oke. Nah, untuk ini itu dengan mengurangi dari rata pertama dan rata kedua. Dan yang ini itu mengurangi dari rata pertama dan rata ketiga. Dan ini itu dari rata kedua dan rata ketiga. Kemudian kita uji apakah ini itu signifikan terhadap BNT 5%, yaitu sama if selisih ini itu lebih kecil daripada BNT, maka dia akan tidak signifikan. Namun jika selisih yang pertama ini lebih besar daripada BNT 5%, maka dia akan signifikan. Kemudian tarik ke bawah saja untuk mengetahui apakah selisih kedua itu signifikan atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya itu tinggal di copy saja, kemudian paste. Nah, maka dia akan muncul. Nah, untuk selisih yang ini ternyata tidak signifikan terhadap BNT 5%. Kemudian diberi notasi untuk uji yang ini. Nah, setelah menguji faktor W, dilanjutkan dengan menguji faktor S. Di sini saya percepat hingga selanjutnya seperti ini. Nah, dari uji lanjut kedua faktor ini, itu dapat disimpulkan bahwa faktor W1 atau lama proses pertama, yaitu 30 menit, menghasilkan rata tertinggi dan berbeda nyata dengan W2 dan W3. Namun W2 dan W3 ini itu tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Dan untuk pengaruh suhu S3 ini pada derajat 60 itu menghasilkan rata yang tertinggi, berbeda nyata dengan faktor yang lainnya, yaitu S1 dan S2. Waktu proses 30 menit dan suhu 60 derajat atau pada S3 ini adalah faktor terbaik untuk meningkatkan persentase derajat hidrolisis. Untuk mencari ini itu sama dengan menguji faktor W ini, hanya saja pada perlakuan ini itu dari data pertama, yaitu data ini. Dari uji lanjut perlakuan ini dilihat bahwa W1S1 atau kombinasi lama waktu proses selama 30 menit dan pada suhu 40 derajat Celcius menunjukkan hasil yang terbaik. Namun, jika dilihat dengan W1S3 tidak ada perbedaan atau tidak signifikan atau sama saja. Sama dengan pada masing-masing faktor, waktu proses atau W1 dan S3 ini atau S1 ini adalah kombinasi terbaik untuk meningkatkan persentase derajat hidrolisis. Karena pada masing-masing faktor sudah diketahui bahwa W1 dan S3 ini adalah faktor yang terbaik, maka pada uji lanjut perlakuan di kombinasi W1 S3 adalah kombinasi terbaik untuk meningkatkan persentase derajat hidrolisis. Peningkatan waktu proses dari 30 menit ke 90 menit memungkinkan terjadinya penurunan persentase derajat hidrolisis, terutama pada suhu rendah, yaitu S1 atau 40 derajat Celcius dan S2 50 derajat Celcius. Nah, untuk kombinasi optimal ditemukan pada minyak ikan tuna dan sarden. Tetapi spesifik perbedaan antar jenisnya ikan tidak teridentifikasi dari data ini. Sekian video bagaimana cara menyelesaikan study case ini menggunakan RAK faktorial dari saya. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, bisa didiskusikan di kolom komentar. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.